Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Orang yang sudah beriman kepada Allah itu tentu saja keimanannya kepada Allah diharapkan sempurna. Sempurna bagaimana itu? Dalam pandangan akidah tauhid, sempurna itu pertama meyakini dan mengimani bahwa Allah itu adalah zat yang menciptakan. Sebenarnya ini pengertian sederhana. Manusia kalau manusia dari tidak ada menjadi ada. Tidak adanya itu tidak ada, nihil, sama sekali tidak ada. Lalu sekarang ini ada. Nanti lama-lama kita tidak ada. Itu harus diyakini betul itu. Kemudian yang kedua, meyakini dan mengimani bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah itu, bukan benda, bukan barang. Nah, ini keterangannya juga variasi, banyak sekali itu ya. Yang paling gampang untuk dicerna adalah Allah itu punya hak untuk diibadahi oleh manusia dengan fisiknya, gerakan fisiknya manusia. Orang sholat, orang haji, orang macam-macam lah. Gerakan-gerakan fisik itu ya tentu saja gerakan fisik bukan sembarang menurut yang disunahkan oleh Nabi. Dan yang ketiga, kesempurnaan dalam iman kepada Allah itu memahami, meyakini dan mengimani Allah itu punya nama dan sifat yang berbeda dengan nama dan sifatnya manusia. Nah, ini yang saya mau bahas. Nah, sekarang kalau kita membahas atau mengimani tentang nama dan sifat Allah, pada beberapa bulan yang lalu sudah dibahas bahwa nama Allah itu satu, a'lam wa awsaf wa a'mal. Antara nama, sifat dan perbuatan itu apa? Sama. Jadi kalau nama Allah itu Al-Asmaul apa Pak? Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang apa? Baik. Nah, sekarang saya tanya, kalau namanya Allah itu baik, berarti sifat Allah baik apa jelek? Baik. Nah, berikutnya, kalau nama Allah itu baik, sifat Allah itu baik, apakah perbuatan Allah itu juga baik? Baik. Betul ya? Nah, itu beda sama manusia. Kalau manusia itu namanya bagus, belum tentu. Tidak usah diberi contoh. Belum tentu sifatnya juga apa? Baik. Ya. Belum tentu perbuatannya juga baik. Nah, yang kedua, tapi yang saya mau terangkan itu tadi. Nama Allah itu nama, sifat, dan perbuatan sama. Kalau nama Allah itu baik semuanya, berarti sifat-sifat Allah baik, berarti perbuatan Allah apa? Baik. Ini yang saya mau bahas. Ya. Yang kedua, tapi nanti saya balik ke situ. Yang kedua, nama Allah itu laisat maksurah bi adadin muayyanin. Itu bahasanya kitab. Nama Allah itu tidak terbatas pada bilangan tertentu.
Loh, katanya 99. 99 itu dalam hadis diterangkan man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang memelihara 99. Tapi nama Allah itu tidak 99. Laisat maksurah bi adadin muayyanin. Mengapa kok begitu? Nah, yang 99 tadi adalah diperintah untuk dipelihara. Cara memeliharanya meyakini segala sesuatu itu bersumber dari sana, dari Allah. Jadi kalau kita ini masih hidup, dipancari dari Asmaul Husna itu Al-Hayyu. Allah masih memberi apa? Hidup. Begitu, Pak. Nanti habis ngaji ini yang tidak puasa sarapan. Coba ya. Dapat rezeki enggak itu? Yang memberi rezeki? Ya, terus begitu. Saya tadi dari rumah sampai di sini selamat, yang menyelamatkan Allah. Ada orang sakit kemudian tiba-tiba tidak terlalu lama sudah sehat dan dia pulang ke rumah. Berarti yang menyehatkan Allah. Tapi ada enggak orang bilang gini, Mas, Pak cepat sampean katanya. Iya Pak, dokternya itu loh hebat Pak, makanya rajin juga itu. Makanya saya cepat sembuh. Ada orang ngomong gitu Pak? Itu orang yang ngaji tauhid apa enggak itu? Enggak. Belum. Jadi begitu. Laisat maksura itu memelihara nama Allah, selalu dikaitkan ke sana. Ya. Nah, begitu ya. Saya balik yang itu tadi, Pak. Saya ulangi, nama Allah, sifat Allah dan perbuatan Allah itu apa? Sama. Kalau nama Allah baik, semuanya berarti sifat Allah baik, berarti perbuatan Allah baik. Nah sekarang saya tanya, mohon dijawab dengan jujur. Selama kita hidup sampai pada usia sekarang ini, apakah kita ini pernah mengalami sesuatu yang menurut kita dirasakan tidak enak? Jawabannya? Iya. Iya Pak ya? Iya. Kalau dirasakan tidak enak, itu benar apa salah menurut iman? Loh, ya, sikapnya manusia salah, tapi itu yang kita terima dari Allah, tapi dirasakan manusia itu tidak enak. Apakah ada keputusannya Allah yang salah? Kalau tidak, apakah manusia itu kadang-kadang gerundel? Ya. Kalau yang gerundel itu yang ngaji tauhid apa yang tidak? Oh iya, ini serius Pak. Ya. Karena nama Allah, sifat Allah, perbuatan semua baik. Tetapi enggak enak Pak Ustaz. Memang. Itulah maka iman terhadap takdir Allah itu ada kalanya dirasakan manusia enak, wabil qadri khairihi wa syarihi. Kadang-kadang ditakdirkan sesuatu dari Allah itu dirasakan manusia enak atau tidak enak. Nah, walaupun tidak enak, ini yang mau dibahas, orang tidak boleh suudzon kepada Allah. Itu kuncinya. Tidak boleh suudzon. Ada enggak orang sakit ditanya, sakit Bu? Alhamdulillah diuji sama Allah. Ada enggak? Loh, sakit kok alhamdulillah. Ya. Tapi itu penting untuk dibahas. Dalam bahasa kitab namanya orang yang suudzon itu yadhunnuna billahi ghairal haqqi dzannal jahiliyah. Orang itu berprasangka jelek kepada Allah seperti prasangkaannya orang-orang jahiliyah. Tapi kalau sudah iman kepada Allah tidak boleh begitu. Wah, kalau begitu semuanya baik Pak Ustaz. Iya. Nah sekarang saya aturi panjenengan namanya pengajian ya pakai dalil kan begitu ya. Makanya kapan hari di tempat yang berbeda saya terangkan orang itu Pak ya. Wajib apa? Wajib mengetahui satu, ma'rifatullah, mengerti tentang Allah. Dua, ma'rifatu nabiyyihi, mengerti tentang nabinya. Tiga, ma'rifatu dinil Islam, mengerti tentang apa? Agama Islam. Tapi mengerti semuanya bil adillah, pakai apa? Dalil.
Saya berkewajiban mengetahui dan mengerti tentang agama saya. Caranya pakai dalil. Nah, sekarang saya sampaikan kepada kita semuanya, nyuwun tolong bisa dibuka surat 33 ayat yang 17. Nah, ini surat 33 ayat 17 itu menerangkan bahwa ada kalanya yang ditimpakan oleh Allah kepada manusia itu enak dan ada kalanya tidak enak. Tapi manusia kecenderungannya kalau enak itu bersyukur. Tapi kalau tidak enak, gerundel. Nah, itu diminimalisir gerundelnya itu. Supaya syahadat kita ini tidak keliru, tidak bopeng. Nah, begitu. Surat 33 ayat yang ke-17. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Ya, lanjut Pak, monggo. Ada terjemahnya? Monggo. Surat 33 ayat 17, monggo. Katakanlah, siapa yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah? Nah, siapa yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah, kehendak Allah? Allah punya kehendak. Nanti habis ngaji ada apa, besok ada apa, nanti sore ada apa. Tidak tahu. Tidak tahu. Saya itu, nah ini namanya ngaji, macam-macam yang disebutkan. Tanggal 2 awal Ramadan, hari pertama, itu masih ngaji di rumahnya orang yang punya Sono Kembang, Pak Kandi, karena saya ada jadwal ngaji di situ. Ya. Ngobrol-ngobrol biasa dan sebagainya sampai salat tarawih juga itu. Dia ngumpulkan teman-temannya, sudah sering begitu. Tanggal 11 wafat. Sakitnya cuma 1,5 hari. Itu dirasakan oleh keluarganya enak apa tidak? Enggak enak. Masih dibutuhkan oleh keluarganya enggak? Iya. Inilah saya dan kita semuanya itu harus yakin terhadap ini kehendaknya Allah. Siapa yang bisa melindungi kamu dari kehendaknya Allah? Kalau Allah itu kemudian memberikan kamu sesuatu yang tidak enak, bencana, musibah, atau rahmat. Nah ini dengan tiba-tiba tidak bisa. Kita itu menghindari. Maka sebenarnya supaya kita itu secara pribadi atau berkolektif, secara psikologis itu tidak ada gangguan, terapinya pakai ayat, pakai iman, pakai tauhid. Ya. Insya Allah digosok terus ngaji, diberitahu dan sebagainya, ikut ngaji, diskusi dan sebagainya, baca sendiri. Lama-lama kita ini menjadi imun, kebal iman kita. Oh, masya Allah, alhamdulillah. Nah begitu loh ya. Nah begitu Pak. Mohon maaf saya nggak bisa ditiru ya, jangan niru saya. Mudah-mudahan ini betul, karena saya memahami Nabi Muhammad itu setiap kali mau bicara setelah salam yang dipuji siapa? Saya ulangi. Setelah salam, assalamualaikum, yang dipuji siapa? Allah. Bahasanya pakai apa? Alhamdulillah. Kan begitu ya? Kalau tidak begitu apa? Innal hamdalillah. Yang dipuji siapa itu? Allah. Nah, sudah beberapa kali, ya beberapa tahun ini, ketika saya diminta sambutan ketika ada orang wafat, setelah saya mengatakan assalamualaikum, saya mengucapkan alhamdulillah. Ibu saya wafat, ibu kandung saya juga begitu memberi sambutan. Adik kandung saya wafat, ya saya juga begitu. Maksudnya apa? Dalam iman saya, mudah-mudahan betul, saya tidak boleh, mudah-mudahan kuat ya, dalam situasi senang saya memuji Allah, dalam situasi susah saya ngerundel kepada Allah. Tidak boleh. Dalam situasi senang harus tetap memuji Allah, dalam situasi susah harus tetap apa? Memuji Allah. Mudah-mudahan benar, dan itu sudah saya ulangi berkali-kali.
Ya. Saya sendiri kadang-kadang memikir, ini kalau kemudian orang terdekat saya, apa saya ya tego gitu. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah itu maknanya ini memuji sama Allah. Ya Allah, tidak ada yang salah. Itu maksudnya. Tidak ada yang salah. Wah, ini iman sudah insya Allah mudah-mudahan tingkat tinggi, panjenengan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya. Tapi caranya ya begitu, dibaca, didengarkan, dibaca, didiskusi dan sebagainya. Ya, konsultasi, tanya ini. Makanya tadi saya sebutkan orang Islam itu mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama, pakai apa? Dalil bil adillah. Nah, tentang kehendaknya Allah tadi baru dibaca separuh dan ini minta diulangi lagi supaya sempurna bacanya. Monggo, Pak. Katakanlah, siapa yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah? Terus? Jika dia mengendaki bencana atasmu, terus? Atau mengendaki rahmat untuk dirimu? Iya. Siapa yang bisa melindungi? Nggak bisa. Ya. Kalau ada hujan, yang menurunkan siapa? Allah. Berarti yang menghentikan hujan, jangan diteruskan. Iya. Yang menurunkan hujan Allah, yang menghentikan hujan siapa? Allah. Ada kalanya hujan itu membawa rahmat enggak? Ada kalanya, mohon maaf, naudzubillah, memporak-porandakan situasi lingkungan kita. Nah, kapan hari sudah dibahas. Orang tidak boleh mencemooh ayatnya Allah yang kauniyah itu tadi. Ada banjir, ada hujan deras, ada angin kencang memporak-porandakan. Tetap itu adalah tidak boleh dicemooh. Oh, tidak salah sebelum Ramadan itu. Karena Ramadan 2 kali itu saya menerangkan firqatun najiyah wa ta'ifah al-mansurah. Itu aja butuh waktu sekitar 4 tahun kitab itu khatam. Ya, sedangkan ini khatamnya kira-kira 2022. Desember itu baru khatam. Kalau ngajinya dilanjut pakai kitab itu 4 tahun berikutnya baru khatam kitab itu. Firqatun najiyah wa ta'ifah al-mansurah. Kalau itu khatam butuh 3 tahun lagi salah satu usul. Nah, berarti 7 tahun. Pertanyaannya? Urip apa? Oh iya Bu, orang Islam itu mikirnya gitu aja, nggak usah aneh-aneh ya. Ibadah apa enggak saya masih hidup apa enggak, itu aja, enteng gitu. Ya. Itu loh. Jadi ayat ini memberikan keterangan kepada kita ada kalanya itu. Namun yang tidak enak, saya tadi ngulangi lagi dari awal. Yang tidak enak, orang tidak boleh tetap suudzon, tidak boleh, harus husnudzon. Kalau boleh suudzon, berarti ada keputusannya Allah yang salah. Ini apa maunya Allah itu? Seperti sahabat saya tadi, ownernya Sono Kembang tadi. Tanggal 2 baru ketemu, tanggal 11 wafat. Iya. Dan itu bagi iman kita biasa. Pakai iman biasa, ya. Tapi susah, Pak. Betul. Siapa mengatakan tidak susah? Tidak bisa. Ya. Tapi tetap terapinya tidak boleh suudzon. Kalau orang boleh suudzon kepada Allah, berarti ada keputusannya Allah yang salah. Kalau ada keputusannya Allah yang salah, berarti ada sifat Allah yang salah, yang tidak baik. Kalau ada sifat Allah yang tidak baik, berarti ada nama Allah yang tidak baik. Padahal kata Quran, walillahil asmaul husna. Nama Allah itu baik semuanya, enggak ada yang tidak baik. Nah, begitu Pak orang iman itu. Ya. Sekarang saya tanya panjenengan. Oleh Pak Ustadz, Pak Kiai sudah pernah disinggung-singgung tentang perang Uhud yang dialami oleh Nabi, sejarah hidupnya Nabi? Sudah? Halo? Sudah. Tanyaannya, perang Uhud itu menang apa kalah? Kalah. Yang meninggal berapa? 70. Wes, kesuwen gitu aja. 70.
Ya, itu sahabat-sahabat yang luar biasa, Pak. Kalau pakai bahasa populer itu sahabat-sahabat yang papan atas itu yang meninggal itu. Ada yang disebut Sayyidus Syuhada, syahid yang paling agung, paling besar. Namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Pamannya siapa? Nabi. Pamannya Nabi. Ya. Tidak enak dirasakan oleh keluarganya itu. Nah, apa hubungannya dengan ini? Ya. Nabinya masih ada. Ditunggui sendiri oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalah. 70 yang wafat. Padahal perang Badar 1 tahun sebelumnya yang ikut perang itu baru cuma 300. Tapi 1 tahun berikutnya yang meninggal 70. Ini sudah jumlah banyak itu, Pak. Disitulah kemudian ada orang suudon sama Allah. Benar tak Islam itu agama yang benar? Kok kalah? Nah, gitu. Ya, benar tak Muhammad itu nabi temenan? Kok kalah? Ini ucapan-ucapan dan pikiran-pikiran yang mengandung nada apa? Suudon. Walaupun bisa dipelajari, mengapa bisa kalah? Saya sudah pernah sebutkan itu ketika membahas itu ya. Tapi bisa dicuplik karena ayatnya yang turun berkaitan dengan perang Uhud itu variasinya banyak, bisa ditarik kemana-mana. Ada macam-macam ayat. Ya. Ini ayat yang mau dimajukan beda lagi, yang kaitannya dengan suudon. Karena ada sebagian yang indikasinya mereka itu apa? Nifak, munafik. Munafik inilah yang kemudian muncul sikap-sikap dan sifat-sifat apa kepada Allah tadi? Suudon, berprasangka apa? Jelek. Ya itu tadi. Benar tak Muhammad itu nabi temenan? Kok kalah? Benar tak Islam itu agama yang akan dibela? Kok kalah? Itu kalau ditarik 2022 ini, panjenengan dan saya juga tidak boleh suudon. Mohon maaf, kadang-kadang ini saya tidak tahu situasinya satu-satu. Itu tidak boleh begini, Pak, Bu. Lah iya wis poso, wis salat, kok ya cek ngene ae. Ngerti maksudnya, Pak? Jenengan terjemahkan sendiri itu. Itu husnudzon apa suudon kira-kira? Suudon. Suudon. Enggak ada hubungannya. Kapan hari sudah saya terangkan itu ya. Judul iradatul insan bi amalihi dunya minasyirik. Orang yang berniat ibadah tapi motivasinya ingin apa? Dunia. Saya beri contoh, mudah-mudahan tidak lupa. Bu, Pak, kenapa kok ngetu poso Senin Kemis? Rasa-rasakno klambi iku lho sesek kabeh mangkane tak ge poso. Berarti niat posonya apa, Pak itu? Menurunkan? Enggak ada hubungannya. Poso itu sunnahnya Nabi. Pahalanya di akhirat, tidak sekarang. Sekarang itu loh kalau di keramaian-keramaian itu enggak bisa dibedakan kok. Iki wong sing poso, iki sing enggak. Iki Ramadannya penuh, ini enggak bisa. Besok di akhirat dibedakan. Nah sekarang ada orang ibadah motivasinya dunia. Itu loh. Ini tauhidnya enggak boleh. Ya, ibadah itu motivasinya sana loh akhirat, bukan sekarang. Perkara ada bonus, tak kayak sholat malam terus, tapi alhamdulillah saya tambah sehat, kolesterolnya menurun. Boleh Pak begitu? Boleh, tapi sholat malam niatnya bukan menurunkan kadar kolesterol. Itu, ya. Saya balik ke perang Uhud tadi, ya. Perang Uhud tadi situasinya sangat krusial. Disitulah muncul sifat-sifat yang munafik tadi, Pak. Nah, tak potong dulu supaya jenengan melihat saya tidak kelihatannya dua-dua. Biasanya pengakuan jamaah itu kalau ustadznya itu ngaji, itu begitu 10 menit, 20 menit ustadznya kelihatannya berapa? 2. Loh, Pak Ustadz tadi kelihatannya 1 kok sekarang 2.
ngantuk. Ya wajar Pak, itu ngantuk kan buktinya kalau kita ini masih apa? Sehat ya. Kalau saya yang duduk di situ itu yang ngantuk jenengan apa saya kira-kira? Ya saya. Nah, inilah kemudian peristiwa yang terjadi di perang Uhud itu, tapi kemudian memunculkan sifat-sifat munafik ya, yang sebelumnya juga sudah ada orang munafik, tapi begitu kalah perang Uhud tadi, tingkat kemunafikannya semakin tebal. Lalu Allah menyebutkan tingkat munafiknya sampai orang itu apa? Suudon. Nah, makanya tadi saya sampaikan jangan. Minta tolong dibaca surat Al-Imran ayat 154, agak panjang itu ya. Jadi perang Uhud itu berkisar surat Al-Imran itu ya, ayat 154. Ya. Agak panjang tapi kita ambil hal-hal yang sangat penting saja ya, yang berkaitan dengan ini. Al-Imran surat yang ketiga ayat 154. Ya. Ada terjemahnya Pak? Supaya ada variasinya, tidak monoton dari saya. Monggo. Setelah kamu diterima kesedihan, kemudian dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Ya, jadi ini setelah perang Uhud, sebagian umat Islam tsumma anzala 'alaikum min ba'dil gham. Kemudian Allah menurunkan setelah kamu itu cemas, teratapan setelah kalah perang Uhud tadi. Itu rasa aman berupa apa? Nu'asa yakhsha ta'ifatan minkum, rasa ngantuk. Saya tanya, obatnya ngantuk itu apa Pak? Jangan kopi loh. Orang kalau sudah tidur lelap, saat itu hilang nggak semua perkara? Iya. Berarti para sahabat ini tidak perlu minum paracetamol. Iya. Paracetamol tak itu obat tidur. Ya, cukup Allah itu dari arsy-Nya sana sahabat ini diberi ngantuk. Masya Allah ya. Coba Allah yang ngurusi begini-begini itu Pak ya. Wah ini hambaku sahabatnya Nabi cemas semuanya pikirannya wis tak beri ngantuk aja supaya tertidur lelap, lupa peristiwa yang kemarin saat itu. Nah begitu. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yakhsha ta'ifatan minkum. Setelah ada kecemasan, kemudian sebagian dari umat Islam tadi diberi rasa ngantuk, ya. Lanjut Pak. Sedangkan golongan lagi telah menyesatkan diri mereka sendiri. Itu wa ta'ifatun qad ahamadhum anfusuhum. Sebagian itu kemudian dicemaskan oleh dirinya sendiri, mikir terus. Ya itu tadi Pak mikirnya. Benar tak Islam itu agama yang akan dimenangkan? Kok kalah? Nah itu kalau ditarik ke individu, saya dan kita semuanya sudah ibadah, sudah berusaha jadi orang soleh, sudah ikut taklim, jangan ada suudon. Kok cek ngene ae. Nah jangan. Itu sudah urusannya Allah. Kewajiban kita tidak begitu. Kewajiban kita itu berikhtiar. Kapan hari insya Allah saya sudah terangkan mungkin ya masalah tawakal zaman dulu itu ya, bahas tawakal. Ini saya selipkan sedikit. Ini ada Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani wa Arahu al-I'tiqadiyah wa Sufiyah, pemikiran Syekh Abdul Qadir Jailani dalam bidang akidah dan sufi. Pikirannya beliau tawakal itu begini, pakai bahasa Indonesia. Tawakal itu menyerahkan segala urusan kepada Allah dan orang itu tidak milih. Saya ulangi, menyerahkan persoalan ini kepada Allah terus orang itu tidak milih. Contoh, andai kata saya ini sakit, saya sakit, iya, sudah minum obat, sudah istirahat, sudah diet, sudah. Saya milih waras atau milih mati? Loh ini saya kok bukan sampean ini. Kalau saya dan kita semuanya milih apa? Waras. Kalau saya apa jawabannya? Tidak milih. Terserah Allah. Kok begitu saya? Saya yakin keputusannya Allah tidak ada yang salah tentang diri saya. Masya Allah. Tidak ada jaminan Mas kalau saya dietnya betul, obatnya betul, diagnosanya betul, lalu saya waras. Saya serahkan. Saya yakin keputusannya Allah nggak ada yang salah. Saya nggak milih.
Ukurannya panjenengan, ukuran saya masih apa Pak kira-kira? Milih. Lah kalau ditimbang-timbang, kira-kira orang yang masih milih ini dengan menyerahkan sama Allah model begitu, kira-kira imannya, kadar imannya kuat yang mana? Yang A yang milih apa yang B? Kenapa jenengan tadi tidak milih yang B tadi? Kira-kira makomnya belum sampai di situ. Iya Pak. Saya ada kenangan berkaitan dengan ini, orang sepanjang tahun 80 berapa begitu, seorang tokoh zahirnya itu baik, soleh, ya, ke masjid dan seterusnya, kadang yang ngimami, ya. Beliau dosen, sakit di rumah sakit Siti Khadijah, saya sambangi. Gerana apa Pak? Ya biasa wong tua ini Mas. Wong loro iku badene cuma satu di antara dua. Nek gak waras ya mati, wis ngono tok ae. Wis pasrah sama Gusti Allah, terserah. Orang biasa saja bisa dilatih kayak begitu. Jenengan saya bisa dilatih. Karena yakin tidak ada yang salah. Oh keliru Gusti Allah itu, nah ada. Nah kalau tidak ada ya pasrah saja, terserah. Orang dari sini ke Banyuwangi mau naik motor, mau naik mobil, ya misalkan begitu. Milih selamat atau milih belai? Tidak milih, terserah Gusti Allah. Loh ini ngono sembarangan, saya enakmu. Dari supir saya, tidak begitu. Cari mobil yang layak dipakai, sudah dicek segala-galanya. Yang menggunakan supir yang jam terbangnya sudah oke. Boleh Pak? Boleh. Tapi bagaimana keputusannya Allah? Tidak tahu. Apakah perang Uhud ini Nabi tidak persiapan dengan sebaik-baiknya? Persiapan. Ya, strateginya banyak sekali yang tidak bisa diterangkan di sini satu persatu. Yang kita ambil itu suudonnya orang-orang munafik. Ya, saya ulangi. Sebagian ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagian lagi diliputi dengan rasa apa? Cemas. Mikir terus, ya, benar tak Muhammad itu Nabi? Kok bisa kalah? Ini indikator munafik itu Pak. Ciri-cirinya orang munafik itu. Lanjut. Apa sikap mereka? Mereka bersangka yang tidak benar kepada Allah seperti sangkaan jahiliyah. Nah itu yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak baik, seperti orang-orang apa? Jahiliyah. Ini sudah era Islam. Nabi Muhammad sudah lebih dari 10 tahun, 13 tahun jadi nabi. Tapi sebagian orang yang pengikutnya Nabi masih begitu. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Ini nabinya masih ada, apalagi nabinya sudah tidak ada. Tahunnya sudah 2020. Itu tambah baik atau tambah nemen kira-kira Pak? Ya, mudah-mudahan nemen baik. Itu. Dan kita semuanya ini dinasihati pakai ayat-ayat itu tadi. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka yang tidak baik kepada Allah. Nah itu loh Pak. Ini nifak. Lanjut Pak, monggo. Katakanlah. Adakah sesuatu yang dapat kita perbuat? Ya, hal lana minal amri min syai'. Lanjut Pak. Katakanlah. Nabi Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Iya. Segala urusan di tangan Allah, ya. Nah, tapi ada kewajiban manusia untuk apa Pak? Mencari yang lebih apa? Baik. Kalau kaitannya dengan sakit, upayakan supaya kita ini tetap apa? Sehat. Kalau kaitannya dengan banyak teman, banyak sahabat, upayakan kita ini banyak silaturahim, berbaik-baik sama banyak orang. Orang Islam itu sobo masjid ini sudah betul Pak, ya. Nyantol di masjid. Saya itu mendapatkan begini, mohon maaf ini bukan politik ya. Ada perda yang mewajibkan umat Islam itu nyantol di masjid. Lalu tiap-tiap masjid itu punya database.
Oh, jamaah masjid ini misalkan ini Pak ini dan keluarganya jamaahnya banyak. Nanti ada kewajiban takmirnya ketika ada orang Islam tidak pernah ke masjid lalu didatangi silaturahim. Ditanya, jenengan kok tidak pernah, ini apa? Ada masalah atau gimana? Oh enggak Pak, saya nyantolnya di masjid sana. Saya dicatat sebagai jamaah di masjid. Oh nggih, alhamdulillah. Jangan melihat mazhabnya, jangan melihat organisasinya, tapi masjid itu punya kewajiban begitu, ya. Kalau misalkan begitu, ini dianggarkan dari pemerintah misalkan begitu ya, ada perdanya begitu ya. Andai kata DPRD mengusulkan perda begitu, boleh nggak Pak? Andai kata ada perda kayak begitu, masjid tambah rame tapi tambah sepi, tambah rame. Lalu hubungan antar jamaah ini semakin bagus enggak kira-kira Pak? Nah, ada payung hukumnya. Karena motivasi pakai Quran, pakai hadis perlu ada secara teknis ada payung apa? Hukum. Enggak tahu kapan. Ya. Kalau nunggu saya jadi bupati kan tidak mungkin. Lanjut Pak, monggo. Kita nambah kasih itu. Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Lanjut Pak, monggo. Mereka berkata, seandainya ada sesuatu yang dapat kami perbuat dalam urusan ini, niscaya kami tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Jadi pikirannya ini munafik itu begitu. Ini peristiwa sudah terjadi, sahabatnya sudah banyak yang wafat, jumlahnya 70, sampai ada yang disebut Sayyidus Syuhada, syahid yang paling besar, yaitu siapa tadi? Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Tapi pikirannya masih begini, kalau kita itu ada bisa berperan, ada bagian, gak mungkin kita itu akan dibunuh. Loh, seolah-olah keputusannya Allah itu bisa dikalahkan dengan otaknya. Gak bisa. Andai kata tadi tidak begini, macam-macam Pak pikirannya. Nah di situ loh ya. Makanya saya sering ditanya jamaah, mohon maaf, ketika ada satu peristiwa kemudian terjadi dier begitu ya, ini pikiran tauhid, ya sudah, qadarallah. Loh kok enteng begitu Pak? Iya sudah terjadi Mas. Cuman nanti diurus siapa yang salah. Boleh nggak Pak? Boleh. Kena pasal ini, pasal itu, katakanlah itu ya. Delay ini, delay itu, dan boleh, silakan. Itu tidak mengurangi konsep tauhid kita. Ya. Sebelum Ramadan, mungkin kemarin saya sudah cerita itu. Ada orang curhat sama saya. Saya ikut bisnis Pak, ya, bisnis online, ikut investasi di situ. Tapi ternyata bodong, duit saya hilang, nggak bisa dilacak. Saya jawab, qadarallah, itu sudah takdirnya Allah. Lu kok ini begitu? Kamu cari kemana duitmu? Mau lapor polisi? Tidak bisa. Dan itu bukan jaringan di sini. Tidak menutup kemungkinan itu jaringannya internasional. Ya, kamu cari di bank nomor rekening segini, bisa dicari nggak ke banknya? Tidak bisa. Dan itu bernilainya bukan puluhan juta, ratusan juta. Husnudzon saja. Oh, kalau begitu itu sudah bukan rezekimu. Cari nanti yang lebih baik. Tapi saya beritahu, pikiran tauhid begini tidak mengurangi kalau kamu boleh punya celah untuk ngurus. Saya store nomor rekening sekian, mana? Di bank dilacak. Kalau kamu punya power, punya kekuatan, boleh. Tidak mengurangi itu. Tapi kalau sudah begini, itu qadar Allah. Itu musibah kecil Mas. Loh kok musibah kecil Pak, wong ratusan juta. Musibah besar itu kalau orang mati nggak masuk surga. Betul Pak? Loh, orang Islam itu nimbangnya di situ. Kalau ada peristiwa apa saja itu, kok musibah kecil Pak? Iya, barang gini aja kok. Lah musibah besar itu kalau kamu mati nggak masuk surga. Ayo. Kalau nggak percaya itu ya sudah. Semua terserah padamu. Aku begini adanya. Nah, itu ya, itu Pak ya. Lanjut Pak, monggo. Ini ditantang sama Allah. Kalau orang masih pikirannya begitu, andai kata begini tidak terjadi begitu, tidak mati dan seterusnya. Monggo. Katakanlah Nabi Muhammad, seandainya kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh, itu keluar juga di tempat mereka terbunuh. Nah, ngerti maksudnya Pak? Mudah-mudahan tidak terjadi.
Ketika ada satu peristiwa dalam satu gedung besar, orang sedang bercengkrama, santai, ini makan dan seterusnya. Tiba-tiba ada seorang Mr. X yang kemudian keluar dari gedung itu, nyabrang jalan. Dari jalan sana ada anak muda naik motor ngawur saja, nabrak bapak dan ibu itu tadi. Lalu Allah mentakdirkan andai kata wafat. Pikiran tauhidnya pakai ayat ini. Oh, kalau begitu Allah sudah mentakdirkan bapak dan ibu tadi wafatnya di situ. Wong tadi enak-enak di sini kok keluar. Kira-kira masyarakat pikirannya sudah begitu enggak, Pak? Halo? Sudah apa belum? Sekarang saya tanya, kira-kira yang ngaji ini pikirannya sudah begitu apa belum? Sudah. Katakan Muhammad, andai kata kamu itu di rumah, lau kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Niscaya orang yang ditetapkan oleh Allah mati di situ, orang itu akan keluar menuju tempat itu. Masya Allah, ini kalau nggak pakai iman nggak bisa. Kalau nggak pakai iman, lapoi mau Pak adek metu nduk kuno. Ada Mbak kira-kira pikiran begitu, Pak? Ada. Sekian tahun yang lalu sahabat saya itu setelah hari kerja itu ya, Jumat, pikirannya dia mau santai-santai hari Sabtu sama hari Ahad. Keluar dari sini sama keluarganya ke Batu sana atau ke Malang, cari istirahatnya di sana. Tiba-tiba Sabtu subuh meninggal di sana. Nah itu njenengan pakai cara Jawa wayahe. Ya. Coba ya. Ini loh keterangannya, tidak boleh suudzon, segala sesuatunya itu sudah terjadi. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, seperti orang jahiliyah itu. Mau sampeyan orang beriman kok begitu. Nah, lau kuntum fi buyutikum, andai kata kamu di rumah, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Tentu saja orang yang ditetapkan mati di tempat itu, orang itu akan keluar menuju tempat kematiannya. Makanya jenengan kalau udah di rumah jangan keluyuran. Tidak tahu kita, Pak. Dulu di Jakarta sekian puluh tahun yang lalu ada ustadz yang masih muda, lantang, enak, dikagumi anak muda saat itu ya. Menurut berita saat itu di rumah sampai jam 10, setengah 11 kalau tidak salah. Tiba-tiba setengah 11, qadarallah ustadz ini keluar bawa motor. 1 jam setelah ustadz ini keluar ada berita ustadz meninggal. Ya, padahal tadinya mulai sore enak-enak di mana? Di rumah. Jam 10 atau setengah 11 keluar bawa motor. Begitu pamitan ngunci pintu, ngunci ini, keluar 1 jam berikutnya kok ada berita ustadz ini wafat karena apa? Kecelakaan. Kalau nggak pakai tauhid, itu tadi misalkan tidak keluar gitu kan tidak mati gitu. Pakai akal, betul nggak Pak kalau pakai akal? Ini lalu siapa? Orang sak kampung bilang andai kata seandainya tidak keluar, bisa hidup lagi? Tidak bisa. Ini loh iman kepada Allah itu begitu, Pak ya. Makanya saya rodok ngotot syahadat itu bukan dilafalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau 30 tahun begitu terus ketemu Pak makna mana begini ini? Oh ya enggak, enggak ketemu. Tapi jangan alergi dengan mengucapkan la ilaha illallah. Boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah begitu, ini yang terpenting. Maka tadi dalam kitab yang lain, ma'rifatullah, ma'rifatu nabihi, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang agamanya, mengerti tentang nabinya, semuanya pakai apa? Dalil. Ya. Ini sudah 40 menit kurang lebihnya 45. Ada yang dibahas, Pak? Kalau tidak ada bisa dilanjut atau wabillahi taufik wal hidayah. Gimana? Dilanjut atau wabillahi taufik? Oh nggih. Nggih, monggo.
Jangan enteng-enteng aja, Pak. Iya. Bentar, Pak. Berdoa itu bagian dari ibadah. Sesuatu yang apa ditulis oleh Allah untuk kita hari ini dan nanti dan besok kita tidak tahu. Tapi saya sudah berdoa kok masih begini saja. Jangan lupa, sampean sudah berdoa ini, sampean sudah melakukan ibadah kepada Allah. Sedangkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk kita tidak tahu. Pertanyaan itu nanti juga terkait dengan bab berikutnya. Bab berikutnya masalah takdirnya Allah. Dari situ ada pertanyaan yang ekstrim. Apa pertanyaan yang ekstrim? Rotok radikal pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Takdir Allah itu bisa berubah apa enggak? Ini dengan tak kasih PR. Nanti 1 bulan berikutnya mudah-mudahan kita diberi umur panjang sama Allah ya. Takdir Allah itu bisa berubah apa tidak? Bisa. Caranya? Nah, sekarang saya tanya. Ada kata-kata berubah, bisa berubah. Itu berubah itu menggunakan kalimat dari ke. Berubah dari mana ke mana? Kalau saya meletakkan ini di begini di atas buku, lalu saya keluar, lalu saya masuk ke sini, ternyata ini di bawah. Berubah apa tidak? Berubah, karena saya tahu asalnya dari sini. Ngerti maksud saya? Saya ulangi, sesuatu yang bisa diomongkan itu berubah atau tidak, karena orang itu tahu asalnya tadi. Asalnya begini, berubah menjadi begini. Betul, Pak? Asalnya di sana, berubah di sini. Begitu kan? Asalnya besar, berubah tidak seperti aslinya. Begitu. Karena orang tahu aslinya. Sekarang saya tanya, takdir itu kita tahu aslinya enggak? Dari mana kita punya argumentasi kita tahu berubah? Nah, itu dengan doa. Kalau ada orang ngomong gini, Mas, takdir saya itu berubah. Loh kok iya, Pak? Saya itu ditakdirkan Allah umur 60 meninggal. Terus saya ini berusaha jadi sehat, setiap bulan itu saya cek, lalu saya olahraga, makan, berdoa dan sebagainya, memohon sama. Sekarang itu loh, sudah 75 tidak meninggal. Kalau ada orang bilang begini, berubah apa enggak? Andai kata, ada orang begitu, ini berubah enggak? Dari berapa tadi? 60 menjadi 75, belum apa? Meninggal. Terus siapa yang tahu dia catatannya itu 60? Halo? Nah. Jadi, lalu bagaimana dengan berdoa? Doa itu fungsinya adalah ibadah. Orang melakukan doa itu sudah beribadah. Sebagai perbandingan, orang datang ke masjid, salat tahiyatul masjid, duduk diam hari berai-berai sampai zuhur, datangnya jam 9 tadi. Ibadah apa enggak? Padahal orang itu cuma duduk tok diam di situ. Ibadah apa bukan? Namanya? Jadi orang berdoa memohon sama Allah ini dia sudah melakukan ibadah. Keputusannya terserah Allah. Tapi orang tidak boleh mengeluh. Saya itu sudah berdoa, sudah puasa, masih gini aja. Ya kena itu tadi. Kena pasal suudon tadi ya. Kena itu tadi. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Berprasangka jelek seperti orang jahiliyah. Pertanyaan panjenengan nanti dikombinasi dengan bab yang bulan berikutnya, insya Allah bulan Juni. Itu bicara mengenai takdirnya Allah. Jadi menurut keyakinan saya, orang bicara takdir itu kalau betul menjadi dinamis, kalau salah orang itu menjadi pesimis. Maka harus betul, pakai dalil. Nah, nanti ada pertanyaan yang nakal seperti yang saya sebutkan tadi, bisa berubah apa enggak takdir itu? Kalau orang bisa bilang bisa, caranya berdoa. Nah, kalau sampean berdoa berarti sampean tahu asalnya dari A ke B, itu berubah. Dari kecil menjadi besar, itu namanya berubah. Dari sana ke sini, dari angka sana menjadi angka sini, itu namanya berubah. Dari mana sampean punya argumentasi bahwa takdir Allah itu bisa berubah atau tidak bisa berubah? Lalu bagaimana tauhid?
Jangan tanya mengenai itu, serahkan saja kepada Allah. Nah, begitu. Ya. Ada lagi, Pak? Nggih, monggo. Nggih. Kita ini bersyukur alhamdulillah hidup di tengah-tengah mayoritas muslim atau umat muslim. Nggih. Sehingga ketaatan kita tumbuh dan ada. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang hidup di tengah-tengah yang sama sekali tidak ada yang muslim, sehingga belum kita mempunyai kemasukan. Apakah nanti juga bersaudara? Ya. Kita tetap husnudzon kepada Allah. Kalau dalam kadarnya seseorang itu hanya diperlukan mengucapkan la ilaha illallah dengan maknanya, sudah sampai di situ. Tetapi orang harus dinamis. Kalau sudah begitu tidak boleh kemudian membiarkan dirinya tidak tahu agamanya hanya mengucapkan itu. Lalu cari implementasi daripada makna dua kalimat syahadat. Ketika tidak ada dakwah sama sekali di situ, tidak ada kesentuhan ini, tidak ada internet, tidak ada ini, ya sudah kadarnya orang seperti itu. Ya, kadarnya orang itu. Di sini saja areal lingkungan kita, ya, kira-kira 30 tahun yang lalu bapak-bapak kita dengan kita pemahaman dan implementasi agamanya beda nggak dengan kita kira-kira Pak? Beda. Ya sudah hukumnya Allah saat itu. Ya. Ketika ada satu daerah tidak tersentuh dakwah sama sekali, ya sudah, itu sudah hukumnya Allah menetapkan begitu. Tapi bagi yang sudah gebyar segala-galanya fasilitas itu ada, dakwah itu ada, masjid itu ada. Lalu orang membiarkan dirinya, ini Pak yang jadi kena sanksi tadi. Membiarkan dirinya tidak tahu agamanya, padahal fasilitas ada. Nah itu. Kalau menurut saya semuanya akan tetap dapat jatah yang sama selagi dia muslim. Karena Islam pada era pertama zaman Nabi ketika di Mekah lalu orang itu meninggal, itu beda. Komplitnya syariat itu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Hal-hal yang berkaitan dengan ibadah sosial di Mekah belum ada. Tapi ketika era Mekah, ketika orang baru syahadat selesai lalu mati, ya sudah, itu sudah hukumnya Allah sampai di situ. Karena saat itu Islam belum apa? Komplit. Nah, sehingga tidak bisa dibedakan antara yang belum komplit dengan sudah selesai semuanya. Atau era Nabi dengan kita. Itu jelas beda. Makanya diharapkan seperti surat At-Taubah ayat 100, orang hidup zaman kapan saja itu standar beragamanya mengikuti para as-sabiqunal awwalun. Orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal ansor, seperti orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Itu generasi yang terbaik. Tapi ketika tidak ada sentuhan, itu sudah kadarnya sampai di situ. Dan fasilitas yang Allah berikan di surga insya Allah sama, tidak beda. Wallahu a'lam. Nanti kita bahas berikutnya. Insya Allah tinggal 7 atau 8 bab baru kitab itu khatam. Ya, kalau khatam ya watamat kalimatur rabbika begitu ya. Nah, selesai. Kalau sudah khatam opsinya kan bisa biasanya 3. 1 dibaleni kitab ini, yang kedua ganti kitab yang lain, yang ketiga ngajinya sementara libur. Nah, itu Tapi orang Islam itu mudah-mudahan kita semuanya dikuatkan sama Allah SWT, diberi umur yang panjang, diberi hidayah sama Allah SWT. Andai kata yang dipundhut oleh Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.